Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini kelompok kami akan menjelaskan PowerPoint mengenai proyek yang sudah kami kerjakan. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yehuda Bezalel Widya Pratama dengan NIM 19150909155, dan ada juga dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Galinda Karismayanti, NIM 1915091051. Saya Imade Duyananta Yoga dengan NIM 1915091040. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, butik Buleleng merupakan sebuah toko baju yang berjualan di daerah Singaraja, Buleleng, Bali. Butik ini menjual beraneka macam pakaian wanita dan pria, mulai dari jaket, sweater, celana, baju, dan yang lainnya. Nah, adapun target dari yang kita cari yaitu para remaja, wanita karir, dan ibu-ibu rumah tangga. Kemudian lokasi butik Buleleng ini juga sangat strategis dan sangat mudah dijangkau oleh konsumennya karena dekat dengan pusat keramaian, sehingga akan sangat memungkinkan untuk tercapainya target keuntungan. Next. Nah, kita masuk ke dalam ini analisis sistem yang dikembangkan. Terdapat beberapa kegiatan yang menyangkut operasional penjualan butik Buleleng ini, antara lain yaitu penjualan, penambahan, persediaan barang, dan transaksi penjualan masih menggunakan cara manual. Nah, manual di sini seperti dalam pencatatan berupa lembaran kertas. Pengolahan data stok dan penjualan barang pada butik Buleleng ini masih mengalami banyak kesalahan karena masih dilakukan secara manual, yaitu ditulis dengan tangan dan diketik di aplikasi Microsoft Word. Pencatatannya juga secara manual dan masih menggunakan penghitungan kalkulator. Terjadi kesulitan dalam pencarian data stok, penjualan barang, dan nama pelanggan karena terlalu banyak arsip stok dan penjualan barang, sehingga data atau informasi stok baru yang dicari terkadang mengalami kekeliruan karena tidak biasa melakukan pencarian secara otomatis. Kemudian pihak butik tidak dapat memantau jumlah stok barang dengan cepat karena harus mencari data dari banyaknya arsip stok dan penjualan. Pembuatan laporan juga masih dilakukan dengan catatan, sehingga hasil laporan per bulan pun masih kurang efektif. Next. Kemudian masuk ke implementasi sistem. Implementasi merupakan tahap melakukan sistem supaya siap untuk dioperasikan atau dijalankan. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dan bagaimana cara penggunaannya. Pada penelitian ini, untuk mendapatkan kebutuhan dalam perancangan sistem, kita menggunakan metode desain dan analisis berorientasi objek dengan menggunakan notasi Unified Modeling Language atau UML. Nah, sistem yang kita gunakan pada batik Buleleng ini juga sangat mudah. Sebelum pelanggan memilih baju yang ingin dipesannya, mereka dipersilahkan untuk login agar karyawan mudah nantinya saat pendataan stok barang
pendataan pesan yang dipesan, stok barang yang akan dipesan oleh customer akan sangat mudah didata. Kemudian bagi pelanggan yang belum mendaftarkan dirinya di web Butik Buleleng, akan didaftarkan oleh karyawan di bagian kasir agar mempermudah pendataan stok barang. Next. Kemudian ada gambar umum sistem dari kelompok kami. Di sini dari pengimplementasian sistem di atas sudah jelas bahwa sistem yang digunakan ini merupakan sistem login untuk pelanggan, di mana sistem login ini berfungsi untuk mendata pelanggan sekaligus mendata stok barang yang dibeli oleh pelanggan. Jadi di mana butik ini menyediakan menu login untuk pelanggan agar bisa didata saat belanja. Sedangkan jika pelanggan tidak memiliki akun, maka kami juga menyiapkan sistem untuk pendaftarannya, di mana pendaftarannya ini menggunakan membutuhkan biodata, di antara lainnya adalah nama user, ID pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Jadi semua data jika sudah memasukkan biodata akan tercatat oleh butik tersebut. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada desain basis data. Yang pertama itu ada IRD ya. Di sini tuh ada yang kotak ini merupakan entitas, yang wajik itu merupakan relasi, dan yang bulat itu merupakan atribut. Dimana entitas itu merupakan objek yang bisa didefinisikan, kemudian relasi merupakan penghubung antar entitas, dan atribut merupakan deskripsi dari objek entitas tersebut. Di sini yang pertama ada pembeli ya. Pembeli itu berhubungan dengan barang, dengan dihubungkan dengan relasi membeli, di mana membutuhkan ID, kode, nomor telepon, jenis, dan nama barang. Kemudian pembeli juga melakukan transaksi. Di sini transaksi membutuhkan nomor ID, harga barang, dan jenis barang. Selain transaksi dilakukan oleh pembeli, transaksi juga dilakukan oleh karyawan, di mana karyawan ini juga membutuhkan ID karyawan, kode transaksi, nama barang, dan jenis barang. Jadi semua yang di sini ini itu berhubungan satu antara lain, di mana pembeli membeli barang, kemudian pembeli melakukan transaksi, dan juga pembeli melakukan transaksi dengan karyawan, seperti itu. Kemudian desain basis data yang kedua yaitu tabel relasi ya, dimana IRD yang tadi itu dimasukkan ke dalam tabel relasi, dimana di sini ada tabel karyawan, tabel pembeli, tabel membeli, tabel dilakukan, tabel melakukan, tabel transaksi, dan tabel barang, dimana seluruh tabel ini dia memiliki hubungan satu antara lain, yaitu primary key dengan foreign key-nya. Yang pertama ada tabel karyawan. Di sini primary key-nya berhubungan dengan foreign key di tabel pembeli. Kemudian di tabel dilakukan, di sini primary key-nya berhubungan dengan foreign key di tabel membeli, yaitu jenis barang. Terus di sini ada tabel melakukan, primary key-nya berhubungan dengan foreign key di membeli, yaitu ID pembeli. Kemudian di tabel transaksi, primary key-nya berhubungan dengan foreign key di tabel dilakukan. Dan yang terakhir di tabel barang ini juga primary key-nya berhubungan dengan foreign key di tabel membeli, yaitu kode barang.
Baik, di sini saya akan menjelaskan desain antarmuka sistem. Pada tahap pertama ini, saat customer selesai memilih pakaian yang dibelinya, karyawan bagian kasir akan membantu customer untuk melakukan transaksi dengan cara login pada web butik Buleleng. Kemudian, pada tahap kedua, customer akan login dan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan ID pengguna, kemudian klik login. Dan pada tahap ketiga, bagi customer yang sudah pernah berbelanja dan berlangganan di butik Buleleng, customer akan diminta untuk sync up untuk pembayaran berlangsung dengan memasukkan data nama pengguna, ID pengguna, alamat, dan nomor telepon. Dan pada tahap keempat, setelah melakukan login dan sync up, customer akan melakukan pembayaran via ATM atau uang tunai sesuai total belanja si customer. Setelah login dan sync up sukses, akan terlihat seperti tampilan di depan ini. Kemudian, kelompok kami dapat menyimpulkan, yaitu dari hasil laporan yang kami susun, kami dapat menyimpulkan bahwa butik Buleleng ini menggunakan sistem antarmuka yang mulai modern dibandingkan sebelumnya yang masih menginput data secara manual. Dengan menggunakan sistem ini, karyawan butik Buleleng tidak lagi menguras waktu yang banyak untuk mengontrol memasukkan dan keluaran stok barang yang dipesan customer. Kelompok kami juga dapat memberikan saran pada laporan kami, yaitu perancangan aplikasi di butik Buleleng ini baru yang pertama kali. Sekiranya ada penelitian yang sama di masa yang akan datang, agar kiranya dapat lebih sempurna lagi. Dalam segi desain atau tampilan website akan lebih menarik lagi supaya terlihat estetik dan mudah dalam menjalankan aplikasi tersebut untuk mengantisipasi kerusakan sistem maupun perangkat keras akibat yang disengaja atau yang tidak disengaja ataupun karena bencana alam. Maka sebaiknya untuk selalu melakukan membackup sistem dan database-nya dalam waktu berkala. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan dari kami minta maaf, dan akhir presentasi ini kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.